kami dari kelompok 2. Sekarang kami lagi mengunjungi topik kebudayaan yang kami pilih, yaitu arsitektur dan bangunan keraton. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Jocelyn Tasya, absen 17. Saya Alina Amilta Bradani, absen 2. Saya Fernando Sadita, Puji Laksono, absen 6. Saya Christian Santoso, absen 35. Saya Geriksa Glory Laita, nomor absen 10. Yuk ikuti kita mengeksplorasi bangunan dan arsitektur keraton. Saat ini kami berada di dalam kawasan Keraton Surakarta dan dipandu oleh seorang abdi dalam bernama Pak Mul. Beliau mengenakan busana batik khas Jawa lengkap dengan belangkon sebagai penutup kepala. Dengan penuh wibawa dan ketelitian, Pak Mul menjelaskan secara panjang keraton ini. Menurut penuturan beliau, pada tahun 1744, pusat pemerintahan keraton dipindahkan dari Keraton Kartasura ke lokasi yang sekarang dikenal sebagai Keraton Surakarta Hadiningrat. Saat ini, Pak Mul sedang menjelaskan tentang silsilah para raja yang memimpin, mulai dari Pakubuwono II hingga Pakubuwono XIII yang masih menjadi pemimpin simbolik keraton hingga sekarang. Selanjutnya, kami mulai masuk ke dalam area Sasana Sewaka. Di area ini, kami melewati hamparan pasir putih yang menurut penjelasan Pak Mul dibawa langsung dari Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Untuk memasuki area ini, kami diwajibkan menggunakan sepatu tertutup. Jika menggunakan sandal atau alas kaki yang terbuka, maka kami akan diminta untuk melepasnya sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat ini. Selain itu, bagi perempuan, kami diwajibkan mengenakan rok sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan tata krama keraton. Sana Sewaka ini merupakan pendopo di Keraton Surakarta yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai arsitektur Jawa yang dipengaruhi perjumpaan dengan arsitektur Eropa. Menurut penjelasan dari Pak Mul, Sasana Sewaka ini terbuat dari kayu jati dan biasa difungsikan sebagai tempat menghadap para pejabat keraton saat upacara kerajaan. Banyak orang yang mengatakan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Pakubuwono X. Di bawah kepemimpinannya, Surakarta mencapai masa keemasan dengan kemajuan signifikan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan budaya. Salah satu infrastruktur yang mungkin kalian kenal adalah Pasar Gede. Lalu, kami dibawa melihat suatu miniatur yang menggambarkan seluruh wilayah Keraton Surakarta. Kami juga diberi suatu fakta bahwa seluruh wilayah Keraton Surakarta mencapai hingga 54 hektar. Kami kemudian dibawa masuk ke dalam museum mereka dan ditunjukkan berbagai macam hal. Salah satu hal yang ditunjukkan adalah sebuah kotak yang digunakan untuk meletakkan perhiasan. Di sana ada juga patung sepasang pengantin seukuran manusia dengan busana adat Surakarta. Selain itu, ada juga berbagai jenis wayang yang ditunjukkan kepada kami. Setelah itu, kami melewati tempat yang menarik terletak di tengah halaman, yaitu sumber mata air yang dikelilingi dengan bambu yang disusun seperti gubuk. Nama sumber mata air ini adalah Sumur Songo. Selain membawa berkah, mata air Sumur Songo juga dipercaya dapat membuat awet muda. Banyak pengunjung merasakan kesegaran mata air dari Sumur Songo secara langsung. Di sana disediakan gelas-gelas yang diisi air sumur dan ada gentong untuk cuci muka. Kemudian kami dibawa masuk ke ruangan lain dan kami melihat Kiai Rajamala yang merupakan patung hiasan bagian haluan dan buritan kapal turun-temurun dari Pakubuwono IV sampai Pakubuwono IX. Memiliki bentuk kepala raksasa penguasa lautan. Dahulu, Kiai Rajamala ini digunakan untuk hilir mudik melewati Sungai Bengawan Solo. Juga ditunjukkan kereta kuda serta senjata-senjata yang digunakan pada zaman dahulu kala. Ada juga beberapa macam miniatur pendopo dan lusung padi. Lusung padi ini biasanya digunakan untuk menumbuk padi.
Ada sebuah bangunan tinggi di area Keraton Solo yang bernama Menara Sanggabuana. Menara ini dibangun oleh Sri Susuhan Pakubuwono III pada tahun 1782. Konon katanya, menara di Keraton Solo tersebut menjadi tempat bertemunya Ratu Laut Selatan dengan Raja. Selain itu, menara setinggi 30 meter ini juga berfungsi sebagai tempat memata-matai musuh pada zaman penjajahan. Ritual menarik, ada beberapa acara atau ritual yang digelar Raja Keraton Solo setiap tahunnya, seperti sekaten dan kirap malam satu suro. Sekaten merupakan upacara perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Acara ini digelar selama 7 hari dan ditutup dengan grebek mulut. Sedangkan untuk kirap malam satu suro diperingati saat malam pergantian tahun baru Islam. Pada acara ini ditandai dengan kirap mubeng benteng dengan membawa pusaka termasuk berbau bule yang terkenal legendaris. Ketika berkunjung ke Keraton Solo, khususnya di area Sasana Suwaka, pengunjung diwajibkan menggunakan alas kaki yang tertutup. Jika pengunjung menggunakan sandal, maka mereka akan diminta untuk melepaskannya. Lalu, apabila pengunjung wanita menggunakan celana, maka harus berganti menggunakan rok yang sudah disediakan di sana. Di lokasi tersebut, pengunjung akan berjalan di hamparan pasir yang diambil dari Pantai Parangkusuma dan Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta. Setelah main ke Keraton Surakarta dan ngerasain suasana bangsawan zaman dulu, kami jadi penasaran, dulu tuh para ningrat makannya apa sih? Cari tahu, kami mampir ke Resto Kusuma Sari. Tempat ini nyajiin makanan khas Solo yang ternyata punya akar dari dapur keraton. Pertama, kami coba sop manten yang selalu ada pada pesta pernikahan adat Jawa. Kuahnya bening, isinya kentang, wortel, kacang polong, jamur, dan ayam suwir. Ringan tapi kaya rasa. Lalu ada sosis Solo, camilan gurih manis berbentuk seperti risol. Menurut peneliti Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada Murji Jatigarjito, sosis Solo adalah hasil akulturasi dapur Solo dan Eropa. Kalau sosis Belanda pakai susu, versi Solonya dibuat pakai bumbu merica, pala, dan bawang putih. Karena lidah orang Solo waktu itu tidak terbiasa dengan susu. Tentu saja, salad Solo, makanan warisan masa penjajahan yang tercipta ketika budaya kuliner Eropa bertemu dengan selera Jawa. Saat itu, stik dan salad ala Belanda dianggap terlalu berat atau asing bagi kaum ningrat Kasunanan Surakarta yang lebih terbiasa dengan cita rasa manis. Maka, para juru masak keraton memodifikasi menu Eropa seperti beef steak dan slaje menjadi hidangan khas lokal. Daging sapi yang dimasak matang disajikan dengan kuah manis dan dilengkapi kentang, wortel, buncis, selada, tomat, dan tak ketinggalan telur kecap, yaitu telur rebus yang direbus kembali dengan kecap dan gula hingga warnanya coklat pekat dan meresap. Ini dulunya dinikmati para bangsawan, dan sekarang bisa dinikmati siapa saja termasuk kami, sambil ditemani segelas es teh manis khas Solo. Megahnya Keraton Surakarta, sampai hangatnya hidangan di Kusumasari, kami benar-benar diajak menyelami budaya yang ada di Solo. Kami belajar bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga jejak sejarah dan identitas suatu daerah. Semoga video ini bisa jadi pengingat bahwa warisan budaya Indonesia begitu kaya dan patut kita lestarikan, mulai dari tradisi, cerita, sampai cita rasa. Dari megahnya Keraton Surakarta hingga hangatnya hidangan di Kusumasari, kami benar-benar belajar dan mendalami budaya Solo. Kami belajar bahwa makanan ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga jejak sejarah dan identitas suatu daerah. Semoga video ini bisa jadi pengingat bahwa warisan budaya Indonesia begitu kaya dan patut kita lestarikan, mulai dari tradisi, cerita, sampai cita rasa. Terima kasih sudah ikut perjalanan kami kali ini. Sampai jumpa di cerita budaya selanjutnya. Pagi, mentari menyambut hari indah, penuh harap yang tercurah. Syukurilah segalanya yang tercipta untuk kita sederhana. Jika dunia buatmu kecewa, jika peluhmu tak bermuara, jangan lupa kita punya satu mantra.